Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu Guru yang berada di manapun tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah diberikan semangat. Dan pada kesempatan sore hari ini saya merasa tersanjung ya, karena Bapak Ibu Guru di sore-sore hari ini masih mau-maunya gitu kan, bersama Mbak Pipit dan saya untuk belajar tentang Canva. Baik, Bapak Ibu Guru semuanya, perkenalkan nama saya adalah Ansori. Saya adalah guru SD. Kebetulan saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Saya dari tahun 2004 mengajar di SD Budi Mulia II Yogyakarta ya. Mungkin yang berada di Yogyakarta tahu atau pernah dengar minimal ya, sekolah di mana tempat saya mengajar. Kemudian saya kenal Canva ini tahun 2017 ya. Dari 2017 itu kebetulan saya juga ikut dengan teman-teman digital marketing ya. Pada saat itu ya bisnis kaos gitu kan. Jadi kita hanya mendesain, kemudian nanti ada yang memproduksi, mengirimkan sampai ke customer. Dan beberapa saran adalah pakai Canva. Enak loh pakai Canva. Nah, saya ternyata baru menggunakan Canva itu tahun 2020 ketika pandemi. Ternyata saya menyesal, kenapa nggak dari dulu gitu kan? Kenapa? Karena begitu mudahnya, begitu enaknya Canva sehingga harus menyalip aplikasi-aplikasi lain yang ya sedikit banyak lebih rumit, lebih sulit daripada Canva. Jadi berbahagialah Bapak Ibu semuanya. Tentu dengan mengenal Canva tidak ada tujuan lain selain kita memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita agar belajarnya lebih semangat, agar belajar online-nya juga tetap ceria. Mungkin begitu Mbak Pipit perkenalan sekilas dari saya. Baik, terima kasih sekali Pak An sudah memperkenalkan diri. Jadi baru pakai Canva di 2020 ya Pak ya? Betul. Jadi ya itu karena ada pandemi itu. Ternyata saya menyesal Mbak Pipit, kenapa nggak dari dulu ketika diingatkan oleh temanku itu. Betul. Baik. Oke, wah Pak An sejak baru pakai Canva aja di 2020, sekarang udah canggih ya. Saya lihat udah bikin LKS, udah bikin video, udah bikin banyak sekali gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu tentunya bisa jadi semangat ya untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya yang baru menjadi pemula gitu kan, yang baru memulai untuk menggunakan Canva. Baik, nah sebelum kita menuju sesinya apaan nih, saya izin mau memperkenalkan sekilas ya Bapak dan Ibu tentang Canva untuk pendidikan. Jadi kemarin, sebentar saya mau cek dulu nih, Bapak dan Ibu sudah lihat layar saya belum ya? Sudah, oke, sudah ganti layar ya. Baik, nah, jadi kemarin di grup Facebook saya sudah buatkan panduan gitu ya untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya untuk Bapak Ibu yang baru mengenal Canva. Di panduan tersebut itu lengkap ada 7 pertanyaan, menjawab 7 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Memang Canva untuk pendidikan itu apa gitu kan. Nah, saya mau jelaskan secara singkat saja gitu ya. Jadi Canva untuk pendidikan itu apa? Canva untuk pendidikan ini adalah persembahan dari Canva untuk Bapak dan Ibu guru serta siswa di seluruh dunia gitu ya, untuk memanfaatkan aplikasi ataupun semua fitur-fitur yang ada di Canva untuk membuat, berkolaborasi, dan juga berkomunikasi secara visual di kelas gitu. Nah, terus apa aja sih yang Bapak dan Ibu serta siswa bisa dapatkan dari Canva untuk pendidikan? Tentunya Bapak dan Ibu serta siswa akan mendapatkan semua manfaat dari fitur Canva Pro seperti jutaan gambar, font, grafik, audio, video, animasi, pokoknya semuanya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu adalah guru, mengajar di PAUD gitu ya, mengajar di PAUD hingga SMA atau setara sudah langsung saja pakai Canva untuk pendidikan. Tidak perlu memikirkan tentang Canva Pro gitu ya. Kenapa? Karena berbeda. Kalau Canva Pro itu berbayar, sedangkan Canva untuk pendidikan karena memang Canva peduli gitu terhadap investasi untuk pendidikan dan masa depan siswa-siswi kita khususnya gitu ya. Jadi memang sengaja Canva untuk pendidikan diberikan gratis untuk Bapak dan Ibu guru serta siswa sekalian. Nah, misi dari Canva untuk pendidikan ini tentunya adalah untuk memberdayakan kreativitas dan kolaborasi di setiap kelas,
Khususnya kita tahu ya bahwa kreativitas itu adalah keterampilan untuk seumur hidup, di mana semakin kita menuju ke abad 21 gitu ya, kreativitas atau keterampilan dalam menggunakan teknologi ataupun membuat materi visual itu adalah bekal untuk masa depan siswa dan siswi kita sekalian gitu. Dan selain itu juga di Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu serta siswa akan langsung mendapatkan semua materi belajar, bentuknya bisa template, bisa poster ataupun video gitu yang bisa Bapak dan Ibu sesuaikan kembali ataupun juga langsung dipakai gitu. Nah, pada kesempatan sore hari ini Pak Aan akan mengajari kita bagaimana cara menyesuaikan kembali nih template yang sudah ada di Canva untuk pendidikan. Selain itu juga nanti ketika Bapak dan Ibu sudah membuat akun Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan siswa ke kelas Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi dengan menambahkan siswa di kelas, tentunya Bapak dan Ibu serta siswa dengan siswa itu juga bisa berkolaborasi gitu ya. Dan di mana dengan adanya kolaborasi secara real time ini di era digital melatih kepercayaan diri, melatih pola berpikir kritis tingkat tinggi juga gitu. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru, tentunya salah satu manfaatnya adalah bisa menghemat waktu ya Bapak dan Ibu dalam mencari ataupun membuat bahan ajar yang menyenangkan, yang tadinya bingung gitu kan mau nyari di mana, pakai aplikasi apa, dengan Canva semuanya bisa jadi lebih sederhana dan lebih mudah. Nah, ini dari Canva sendiri kami sudah bermitra dengan platform favorit ya Bapak dan Ibu, jadi sudah bisa diintegrasikan dengan Google Classroom. Bapak dan Ibu bisa langsung memanfaatkan. Nah, ini sekilas saja cara untuk mengdaftar atau mengupgrade atau verifikasi gitu ya Canva untuk pendidikan. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa kunjungi canva.com /ID /pendidikan gitu ya, lalu klik di bagian daftar sekarang. Setelah itu, kalau belum punya akun Canva, Bapak dan Ibu klik di bagian ini nih, di sign up email. Tapi kalau sudah punya akun Canva, yang mana adalah akun Canva gratis, Bapak dan Ibu bisa login gitu ya. Jadi ketika login, nanti akan masuk ke halaman Bapak dan akun Bapak dan Ibu sekalian, biar lebih mudah kita menuju ke bagian pengaturan. Jadi ada di bagian sini ya, di bagian pengaturan, klik penagihan dan tim, lalu nanti akan muncul nih ajakan untuk berlangganan Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu bisa langsung klik daftar sekarang. Nah, nanti akan langsung muncul di halaman verifikasi, Bapak dan Ibu harus siapkan dokumen pendukung ya, bisa berupa NUPTK, bisa berupa sertifikat pendidik, ataupun bisa berupa surat tugas dari kepala sekolah gitu ya. Jadi kemarin di postingan saya menyebutkan bahwa Bapak dan Ibu, baik Bapak dan Ibu yang guru PNS ataupun non-PNS, semuanya bisa menggunakan Canva untuk pendidikan. Yang penting adalah jenjangnya ya Bapak dan Ibu, jenjangnya dari PAUD sampai SMA atau setara gitu. Nah, kalau sudah sampai di halaman ini, Bapak dan Ibu bisa klik mulai verifikasi sekarang. Nanti akan diajak untuk mengisi data diri, kemudian akan diminta untuk upload dokumen gitu ya. Nah, tunggu prosesnya kurang lebih 2 kali 24 jam. Nanti kalau pengajuan Bapak dan Ibu sekalian diterima, Bapak dan Ibu akan mendapatkan email selamat datang di Canva untuk pendidikan. Nah, mungkin ini sekilas saja recap ya, ditanya jawab gitu ya. Bagaimana kalau tidak punya email sch.id atau belajar.id, Bapak dan Ibu tetap bisa menggunakan email Gmail ataupun Yahoo gitu ya. Cuman kuncinya nanti ada di mana? Kuncinya nanti akan ada di dokumen yang Bapak dan Ibu sertakan. Jadi mohon kirimkan dokumen yang sesuai. Kalau ada NUPTK atau sertifikat pendidik, maka 2 dokumen tersebut yang utama. Tapi kalau tidak ada, Bapak dan Ibu bisa menggunakan surat tugas dari kepala sekolah ataupun beberapa dari Bapak dan Ibu guru yang lain ada yang menggunakan kartu anggota PGRI ataupun kartu anggota IG. Nah, kalau semisal pengajuannya ditolak, nah biasanya nih Bapak dan Ibu kalau pengajuan ditolak itu karena terkendala di dokumen. Jadi kadang ada yang mengirimkan
dokumennya blur, dokumennya tidak jelas, ataupun nama Bapak dan Ibu tidak susah untuk ditemukan di dokumen tersebut gitu, karena bentuknya ada banyak nama guru-guru yang lain gitu kan. Nah, jadi kalau misal pengajuan ditolak, Bapak dan Ibu bisa mengajukan. Jadi jangan terus khawatir ya, aduh ditolak berarti saya nggak akan pernah bisa pakai, nggak. Bapak dan Ibu bisa mencoba lagi mengajukan dengan dokumen yang lebih sesuai gitu. Atau kalau tidak, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya ya, jadi bisa kirim di pesan langsung di Facebook. Kenapa sih pesan langsung? Karena saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk mengirimkan dokumen dan juga alamat email untuk kemudian saya teruskan ke tim gitu. Jadi lebih aman untuk DM, dan juga mungkin karena ada banyak yang mengirimkan DM, mohon bersabar untuk menunggu giliran dibalas di DM tersebut gitu ya. Baik, nah itu saja dari saya ya. Jadi itu sekilas pengenalan. Mungkin saya juga mau walkthrough nih sebentar. Saya mau sebentar ya. Kadang saya lihat nih ya, ada beberapa bapak dan ibu guru yang bingung mencari materi di Facebook kita gitu kan. Jadi saya mohon izin sebentar mau berbagi walkthrough gitu kan. Memang di grup kita tuh untuk nyari materi ada di mana ya gitu kan. Padahal kan juga bapak dan ibu guru. Sebentar ya, ini agak lola. Oke, ini saya tutup aja. Oke. Padahal kan ada banyak bapak dan ibu guru gitu ya yang sudah berbagi tutorial gitu kan, termasuk dari Pak Aan sendiri juga sudah membagikan tutorial di grup Facebook. Oke. Oke, saya share screen. Ini adalah grup Facebook kita sekarang. Baik. Oke, sudah bisa terlihat ya. Saya intip dulu di live ya. Oke. Nah, ini adalah grup Facebook kita ya Bapak dan Ibu. Nah, mohon maaf ini saya masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi tapi saya walk through ya. Jadi di sini ini adalah bagian discussion atau bagian dari halaman utama kita gitu. Nah, di bagian halaman utama ini Bapak dan Ibu bisa melihat semua postingan-postingan dari semua anggota gitu ya, termasuk saya. Nah, ini video live kita ada di sini nih. Terus tadi saya sudah buatkan panduannya. Nah, panduannya tuh ada di bagian sini nih. Kalau bahasa Inggrisnya guides, kalau bahasa Indonesia itu panduan ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah panduan bagaimana aktivasi dan menggunakan Canva untuk pendidikan. Ini semua masing-masing berupa video, paling lama adalah 1 menit. Jadi Bapak dan Ibu dalam waktu 5 menit sudah bisa mempelajari semuanya tentang Canva untuk pendidikan ada di sini. Nah, terus yang paling menarik nih ada di bagian topik gitu ya. Di bagian topik ini saya sudah saya sudah pilihkan topik-topik yang paling seru untuk Bapak dan Ibu explore. Contohnya adalah ini topik berbagi tutorial Canva. Kalau kita klik, maka kita akan melihat nih kumpulan video-video tutorial dari Bapak dan Ibu guru yang bergabung di grup kita gitu ya. Dan ini sudah lengkap banget gitu ya, berbagi tutorial Canva. Ada dari Palo Foundry, fitur baru, ini cara masukkan dan edit PowerPoint, ada banyak sekali gitu ya. Buat digital painting, bikin flipbook, sudah ada semuanya di sini gitu. Nah, terus selain berbagi tutorial Canva, kita juga ada yang paling penting, yaitu kalau mau cari tips Canva. Nah, tips Canva semuanya ada di sini gitu. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu nanti bisa dieksplor ya, ada topik apa saja, atau kemudian di panduannya juga ada apa saja. Kemudian di bagian fitur di sini bahasa Indonesianya adalah unggulan. Jadi untuk di bagian unggulan ini adalah semua informasi-informasi yang sudah saya pin, saya simpan juga khusus untuk Bapak dan Ibu. Kalau mau mencari, lagi ada informasi penting apa nih, nah bisa dicari di bagian unggulan. Begitu, baik. Oke, saya sambil mau lihat ya, apakah di kolom komentar ada pertanyaan atau tidak. Terima kasih Bapak dan Ibu nih udah pada absen gitu ya. Saya lihat ada beberapa nama yang cukup familiar. Oke, tanpa menunda lagi, saya akan serahkan ke Pak Aan. Silakan Pak Aan, mari kita siap untuk mulai belajar membuat LKPD atau LKS di Canva. Silakan, saya serahkan Pak Aan sekarang.
Oke, terima kasih Mbak Pipit. Nah, barusan teman-teman semuanya ya. Jadi bagi yang belum mengajukan Canva Edukasi, segera diajukan ya. Tadi ada tutorialnya juga jelas, gamblang, dan juga bisa cari di grup Facebook tadi ya. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan, mau tanya apapun bisa di grup Facebook. Ternyata harus japri ke Mbak Pipit, bisa japri. Tapi tadi katanya mohon bersabar. Baik teman-teman semuanya, izin saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Baik teman-teman semuanya, sahabat guru Indonesia dimanapun kami berada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Canva Indonesia, kepada Mbak Pipit untuk memberikan saya waktu untuk belajar kembali. Jadi terus terang kemarin ketika saya diminta untuk mengisi, wah saya grogi Mbak Pipit, karena saya bukan apa-apa ya, karena saya juga belajar otodidak dan sebagainya, karena juga belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang resmi dan sebagainya, tapi bismillah. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu semuanya dan semoga pada kesempatan kali ini Bapak Ibu juga bisa belajar bersama saya. Teman-teman semuanya berkaitan dengan LKPD saya pikir sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah makanan kita, makanan keseharian Bapak Ibu guru, terlebih sekarang online. Kenapa? Karena bisa jadi dengan online itu kita hampir setiap hari membuat LKPD, bisa disebut LKS, zaman dulu LKS ya, sekarang yang terbaru LKPD, lembar kerja peserta didik. Atau di tempat kami menyebutnya adalah worksheet ya, ya cuma beda bahasa saja. Pada intinya adalah lembar kerja siswa. Oke teman-teman semuanya, tadi sekilas sudah perkenalan, jadi nama saya lengkapnya adalah Ansori. Kebetulan saya punya akun YouTube yang isinya tutorial, jadi tutorial-tutorial tentang Canva khususnya dan juga yang lainnya dengan nama akun Mr. Aan. Jangan sampai salah ya, nanti dikira saya Master Aan, bukan ya. Jadi saya itu Mr. Aan bukan karena Mister atau bukan karena Master, bukan. Tapi karena kebetulan di tempat kami mengajar, anak-anak atau siswa-siswa memanggil saya itu adalah dengan Mister. Kalau yang perempuan manggilnya Miss, jadi Miss dan Mister. Jadi kebejan aja bahasa Jawanya, bejo dipanggil Mister, tapi bukan Master ya, karena beda banget aslinya. Oke, itu kemudian seperti yang tadi saya singgung sedikit, saya kenal Canva itu, dengar kata Canva itu di tahun 2017 ya, ketika bersama teman-teman itu kan belajar jualan online zaman dulu bahasanya. Tapi sekali lagi saya sampai sekarang menyesal kenapa nggak dari dulu saya gunakan Canva. Kemudian karena ada pandemi itu akhirnya ngulik-ngulik Canva dan alhamdulillah dengan Canva di tahun 2020 di masa pandemi ini sangat terbantu sekali. Bukan saja bisa menampilkan hasil yang menarik tentunya, tapi secara efisiensi itu sangat membantu sekali. Biasanya kita bikin LKS berjam-jam, tapi dengan Canva yang sudah mungkin Bapak Ibu rasakan, begitu cepat ya. Karena kita sudah terbantu dengan yang pertama template-nya, yang kedua dengan elemennya, yang ketiga dengan gambar-gambarnya. Jadi semuanya sudah disediakan lengkap. Dan yang keempat pastinya tidak membutuhkan aplikasi yang sangat berat. Jadi tahun 2010 saya belajar desain itu adalah dengan Corel Draw. Padahal laptopnya laptop kentang gitu kan, laptop jadul. Oh, betapa beratnya gitu kan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah mengenal Canva. Sekali lagi tentunya tidak hanya untuk kebaikan kita, tapi tujuan utamanya adalah kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya kira-kira yang sudah hadir ini pernah menggunakan Canva untuk apa saja Bapak Ibu? Boleh chat di kolom Facebook ya. Selain untuk LKS, selain untuk LKPD, biasanya yang ramai juga membuat Twibbon itu ya. Wah, ini rata-rata bikin Twibbon kemarin, terutama pada HUT, PGRI atau Hari Guru, itu Twibbon banyak banget, ramai sekali gitu kan.
Dan kalau dulu dari aplikasi lain, sekarang banyak juga yang hanya dari Canva. Silakan Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang Bapak Ibu sudah gunakan dengan Canva untuk membuat aplikasi atau membuat lembar kerja atau selain lembar kerja. Nah, boleh silakan ditulis. Minta tolong Mbak Wipit, sudah ada yang jawab apa saja ya? Ya, sambil saya cek ya. PPT, video pembelajaran, modul, materi pembelajaran. Ini kayaknya belum ada yang nyebut kalender. Kita kan lagi viral ya. Oh iya, lagi viral ini. Terus membuat RPP. Waduh. Mendesain ribbon dari Pariston, Pak Doni Firmansyah bikin poster, Ibu Sri Mulyani membuat twibbon, Ibu Sumarnarsih, wah lengkap nih, buat presentasi video, poster, twibbon, e-book. Waduh, wah, keren. Ini sudah master semua ini Bu. Terus ada Ibu Ayu bikin sertifikat, Ibu Sri Sunarni membuat jadwal, poster buat sampul e-books. Wah, keren-keren. Oke. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya Mbak Pipit ya. Semuanya sudah membuat aplikasi-aplikasi yang ada di Canva, sudah mengeksplor sendiri. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya jawabannya. Jadi sebenarnya ini adalah tempat untuk sharing bersama. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekali lagi jangan lupa bagi yang belum Canva-nya Edu, segera diajukan untuk menjadi Canva Edu. Sekali lagi, kenapa? Sebenarnya apakah bisa mendesain dengan Canva Basic atau Canva Free? Bisa, tapi sangat terbatas apanya? Elemennya, sangat terbatas fasilitas lainnya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, dengan Canva Edu ini kita mendapatkan Canva Pro, tapi khusus guru dan gratis. Nah, kalau dengar kata-kata gratis kan langsung wow gitu kan. Makanya luar biasa untuk Canva memberikan support kepada kita dengan cara memberikan kemudahan menggunakan Canva rasa pro meskipun gratis gitu kan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke membuat Canva, sedikit mungkin berbagi tips desain Canva ya. Jadi tips desain Canva ini juga saya ambil dari ini ya, dari Canva juga. Dari Canva sudah memberikan 25 tips mendesain Canva yang keren, menarik dan sebagainya. Tapi tentu bukan tempatnya di sini, saya akan menjelaskan semuanya ya. Tapi sedikit saja, paling tidak ada 5 poin ya dalam hal mendesain Canva. Yang pertama berkaitan dengan jenis huruf. Kemudian area yang sudah kita buat itu terkadang penuh sesak. Kemudian yang ketiga, terkadang antara warna dan huruf itu tulisannya atau keduanya dengan warna yang mirip dan sama, sehingga kadang tidak terlalu jelas. Kemudian yang keempat, kalau teman-teman bingung, nggak punya ide untuk membuat apapun, entah itu poster, entah itu kemudian LKPD, kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ada yang sekarang itu adalah ATP, amati, tiru, plek. Ya, kalau dalam bahasa Jawa plek itu ya sama persis. Nah, tapi nanti kita berinovasi sedikit ya, amati, tiru, dan modifikasi atau dengan berkarya. Kemudian dengan trial error atau kita banyak berlatih. Jadi jangan berharap kita hari ini kenal Canva, kemudian kita desain, kemudian hasilnya langsung wow. Tidak ya. Tentu semua itu perlu latihan, perlu trial dan error, perlu salah dulu mungkin begitu. Nah, yang pertama ini adalah batasi font Anda. Nah, biasanya salah satu yang menyita waktu, ini saya ya, ini saya biasanya kalau mendesain itu entah itu pakai Corel atau sekarang sudah fokus di Canva karena lebih cepat, itu biasanya adalah habis di memilih font. Ya, apalagi kalau di Canva itu kan fontnya sudah bisa ratusan, bisa ribuan. Sehingga waktu kita itu hanya habis untuk milih font. Mana ya font yang cocok? Kemudian setelah kita memilih font, kita pengen rame nih, wah dikasih font ini, misalnya Arial, kemudian judulnya font yang berbeda, kemudian body text-nya dengan font yang berbeda, sehingga rame. Ini biasanya terjadi kalau Bapak Ibu baru mendesain ya. Biasanya kalau baru senang mendesain atau keasikan main Canva, itu semuanya dimasukin. Semua huruf-huruf yang unik-unik, yang keren-keren dimasukin.
Nah, itu boleh saja ya, tapi ketika kita sudah mendesain untuk orang lain, coba dibatasi jumlah fontnya. Kenapa? Karena tentu tujuan atau pesan dari sebuah karya atau LKS atau misalnya poster adalah bagaimana orang lain bisa membaca apa yang kita sampaikan, pesan yang kita berikan. Kemudian selain itu juga kita harus melihat hierarki fontnya ya. Jadi kalau kita mau membuat judul, ini contohnya ada title, ada subtitle, ada body gitu ya. Jadi kalau kita membuat judul, pastinya judul itu harus lebih besar, ya. Ukuran fontnya lebih besar. Dari apa? Dari yang ada di bawahnya. Nah, ini kan fontnya sama semua. Ternyata kalau dimainkan juga hasilnya bisa cantik dan bagus. Jadi tidak harus semua hierarki ini kita bedakan. Tapi boleh saja kita bedakan ya. Tapi ya mungkin dengan 2 font atau 3 font. Kalau saya amati dari desain-desain atau template Canva itu, biasanya dalam satu desain itu paling banyak fontnya itu ada 3. Ya, nanti coba teman-teman bisa amati sendiri ya. Ada berapa fontnya di dalam satu desain atau dalam template. Nah, kemudian subtitle ini adalah di bawahnya ya. Mungkin subjudulnya. Subjudulnya tentu lebih besar, lebih kecil daripada judulnya. Kemudian yang di bawah ini adalah isinya atau body text-nya. Ini lebih kecil lagi, meskipun dengan font yang sama. Bedanya hanya di permainan warna. Nah, jadi mulai sekarang saya belajar ketika mendesain itu mengurangi pilihan font yang begitu ruwet, yang begitu banyak. Nah, oke, selanjutnya beri ruang kosong. Nah, ini biasanya juga terjadi ya. Jadi ketika kita itu sudah menemukan berbagai macam elemen, semua ditempelkan. Dari sudut kiri, dari sudut kanan, dari posisi atas sampai bawah semua ditempelkan. Sehingga orang lain itu nggak tahu sebenarnya ini pesan, fokusnya ini di mana. Apalagi mungkin saling berempet-empetan ya. Empet-empetan itu bahasa berdempet-dempetan, berdampingan begitu dekat. Nah, sehingga itu sangat berpengaruh kepada tingkat keterbacaan. Jadi berilah ruang kosong ya. Nah, ini saya contohkan, ini juga dari template Canva, saya ambil seperti ini. Nah, ini kan enak dilihatnya. Kalau kita amati ada 3 font ya. Ini yang pertama seperti ini, respect ya, ini mungkin subtitlenya. Kemudian yang ini fontnya beda dengan yang respect ini. Yang bawah juga berbeda atau mungkin sejenis ya dengan font respect ini. Jadi hanya 2 atau 3 font saja. Kemudian kalau dilihat dari ruang kosongnya, nah ini kan di sini juga ada ruang kosong, di sini ada ruang kosong. Jadi kalau dalam istilah desain itu berikanlah font atau huruf untuk bernafas ya. Artinya apa? Artinya jangan terlalu empet-empetan. Apalagi kalau di Canva itu kan pengaturan spacingnya itu kan sangat mudah ya. Bukan dari 1, kemudian 1,5 atau 2, tapi bisa 1, 1,1, 1,2, jadi sangat fleksibel sekali. Begitu juga kerapatan hurufnya. Kerapatan hurufnya juga bisa di-setting dengan mudah. Kemudian tips berikutnya adalah warna yang kontras. Nah, jadi seperti gambar yang ada di samping ini, ketika background-nya merah, kemudian kita berikan warna putih. Jangan warna pink ya. Kenapa? Karena merah ketemu pink aslinya jadinya kan satu warna primer ya. Jadinya nanti nggak terlalu kelihatan. Seperti ini misalnya merah ketemu putih, kemudian misalnya hitam ketemu kuning, atau putih ketemu hitam. Jadi sangat memudahkan sekali bagi orang yang membacanya. Kontras. Ini ada contoh juga, ini juga saya ambil dari Canva juga, dengan background berlatar utama hitam, ya, kemudian dengan tulisan warna putih. Ini dari jauh tingkat keterbacaannya lebih tinggi daripada memberikan warna mungkin mendekati hitam, misalnya abu tua, atau warna biru, atau warna merah marun, itu bisa dibaca, tapi tingkat keterbacaannya mungkin butuh butuh usaha yang lebih. Berikutnya ini ATM dan
ATM template ya. Jadi kita amati, tiru template-nya. Ya nanti kita praktekkan buat LKS, tentu nggak plug, tapi kita modifikasi sedikit ya. Bagaimana caranya membuat seperti header ya. Header itu kepalanya atau kopnya itu ya dengan kita buat sendiri. Meskipun kalau kita cukup dengan template itu ya tidak masalah ya. Oke. Nah, ini seperti contoh, ini kan salah satu LKPD tentang matematika ya. LKPD matematika, ya tentu kebutuhan kita berbeda. Ada yang di sini butuh nama siswa, ada yang butuh menempelkan logo. Nah, jadi tentu kita tidak plug mengambil seperti ini, kemudian di print, tentu tidak ya. Nah, kemudian trial dan error. Jadi memang apapun tujuannya, apapun kegiatannya, semakin sering dilatih, hasilnya akan semakin bagus. Meskipun tidak berarti orang yang senang desain itu kemudian pasti hasilnya bagus ya. Kenapa? Karena orang yang secara teknis bisa, belum tentu secara feeling seninya itu main. Bisa jadi dia secara teknis pinter, tapi memadukan warna itu kadang kurang pas. Memadukan gambar kadang kurang pas. Makanya trial dan error ini selain mengasah keterampilan secara teknis, juga lama-kelamaan akan menggiring kita untuk mengasah feeling kita, ya, mengasah feeling agar bisa misalnya memadukan warna, memberikan ruang kosong, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita segera saja langsung bikin LKPD ya. Yang perlu diingat, ya sebenarnya ini bukan aturan baku ya, tapi kalau saya membuat LKPD itu biasanya yang jelas adalah memberikan nama, ya, dan pasti mungkin sama dengan Bapak Ibu ya, nama. Jadi diberikan nama, titik-titik apa. Dan satu catatan dari praktek di tempat kami, ketika kita itu mencetak LKPD, untuk yang harus ditulis siswa, biasakan dengan memberi warna putih. Jadi kalau ada isai, kemudian siswa perlu mengisi dalam titik-titik itu, titik-titiknya itu dikasih warna putih. Kenapa? Biar tidak tertumpuk oleh tinta, karena pengalaman ketika ruang untuk mengisi itu diberi warna, misalnya merah atau biru atau pink, ketika ditulis, itu licin. Nah, dari pengalaman langsung di lapangan seperti itu, akhirnya ya kita sampaikan ke teman-teman. Jadi untuk untuk ruang isai, anak-anak mengisi jawabannya itu selalu dibuat warna putih. Kenapa? Agar mereka tidak kesulitan untuk menulis. Nah, kemudian tentu kelas ya. Kalau kelasnya paralel mungkin diberi kelas, misalnya nama titik 2 kelas apa. Nah, kalau kelasnya 1 ya langsung saja, kalau ini kan bisa langsung kelas 5 atau kelas A, kelas B, dan sebagainya. Kemudian sebagai salah satu bentuk sarana untuk promosi sekolah juga diberi logo sekolah. Ya memang ada macam-macam ya, sekolah yang membebaskan membuat LKPD terserah seperti apa. Ada sekolah yang formal, harus logo sebelah kiri, kemudian nama sekolah, kemudian alamat, kemudian sebagainya, ada ketentuannya. Tapi paling tidak dengan adanya logo sekolah, kemudian sekarang di era sarser ini kan, oh bagus kita pakai. Kemudian yang pakai itu ada nama logo sekolahnya, secara tidak langsung kita mengenalkan. Oh ternyata ada sekolah namanya SD Budi Mulya 2 toh. Oh ternyata ada sekolah namanya ini dan itu toh. Jadi berikan logo sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat, diberikan tema atau pertemuan keberapa. Jadi kita memberikan misalnya ada logo sekolahnya, ada namanya, tapi tidak ada temanya. Nah terkadang orang tua yang membantu di sekolah itu kesulitan. Kira-kira kalau mau mempelajari agar bisa mengerjakan LKPD ini, tema apa ya? Nah kalau siswanya mungkin paham ya, tapi orang tua yang membantu belum tentu maksud apa yang harus dikerjakan. Jadi berikan tema ataupun berikan pertemuan. Jadi kalau di tempat kami memang pembelajaran online-nya kami share informasinya melalui Google Classroom. Kemudian LKPD ini kita bagi setiap 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu orang tua mengambil. Jadi guru-guru ini menyiapkan LKPD untuk 2 minggu ke depan. Nah, ketika di Google Classroom itu ada keterangan
kegiatannya adalah ini, untuk LKS-nya adalah ini, ada keterangannya, pertemuan keberapa. Jadi tentu saja itu untuk memudahkan. Dan yang paling pokok, kalau ini wajib ya, ini sifatnya wajib nomor 5 ini ya, apa itu? Instruksi. Ya jelas, kalau tidak ada instruksi mau ngerjain dari mana kan begitu. Ya. Nah, oke, sepertinya saya close dulu. Kita langsung menuju ke halaman Canva ya Bapak Ibu. Oke. Kita langsung menuju ke beranda saja teman-teman semuanya. Silakan yang mau praktek langsung sambil menyiapkan menyiapkan laptopnya teman-teman. Ini sedikit atau karya saya selama pembelajaran di semester 2 ini. Kebetulan saya mengampu bahasa Arab dan juga mengampu pendidikan agama Islam. Nah ini logo sekolah ya. Logo sekolah, ini saya perbesar. Ini logo sekolahnya. Kemudian ini nama nama pelajarannya, ini nama sekolahnya, kemudian ini temanya, ada nama siswa, kemudian kelasnya. Ini pertemuan keberapa? Ini semester 2 kemarin ya. Nah, ini juga sama. Dan saya akhirnya memutuskan untuk memberi warna utama. Untuk membedakan dengan LKS dari pelajaran yang lain, misalnya pelajaran PAI, ini tidak diwajibkan dari sekolah, tapi saya sendiri. Akhirnya setiap pelajaran bahasa Arab saya buat dengan warna dasar, depannya biru, kemudian bawahnya juga biru. Meskipun ganti materi, ganti tema, saya tetap buat seperti ini. Ini pertemuan ke-13. Nah, ini juga saya menemukan hal seperti ini ketika di akhir-akhir ya, tidak dari awal. Nah, ini di awal saya membuat bahasa Arab dengan seperti ini, beda warnanya gitu kan. Nah, yang ini PAI saya buat dengan warna biru muda. Nah, dan sebelum-sebelumnya ini kan belum terencana ya, jadi masih macam-macam. Nah, ini juga teman-teman semuanya, jadi aplikasi yang sedang saya buka ini namanya aplikasi Flipbook ya, Haizen ini ya, jadi Flipbook. Nah, jadi bisa juga untuk portofolio teman-teman, karya-karya LKS teman-teman yang berserakan itu bisa dikaryakan secara secara digital ya. Jadi secara online, meskipun tidak harus di print. Karena bisa saja kita itu membuat LKS tapi tidak di print karena mungkin pertimbangan biaya dan sebagainya, itu juga hal yang perlu diperhatikan. Oke, baik teman-teman semuanya, kita langsung saja menuju ke beranda Canva ya. Nah, sampai di sini, oke. Oh ya, sebelumnya saya beritahukan bahwa settingan bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Jadi, berkaitan dengan penelusuran itu lebih support dengan bahasa Indonesia. Begitu juga, bila teman-teman menggunakan settingan bahasanya adalah bahasa Inggris, maka akan lebih support dengan searching dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi monggo disesuaikan saja. Wah, saya pengen bahasa Inggris saja, ya sudah pakai bahasa Inggris. Nanti ketika searching juga menggunakan bahasa Inggris. Bila teman-teman ada yang mau merubah bahasanya, entah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, teman-teman bisa klik gambar roda ya, gambar setting di sini. Ada pengaturan akun atau bahasa Inggrisnya setting account mungkin gitu ya. Nah, diklik setting account-nya. Kemudian di sini ada foto profile, nama, alamat email, kemudian tujuannya. Di sini ada bahasa. Nah, kemarin di grup ada yang lapor, waduh ini kok jadi berubah bahasa Arab. Oh jangan, saya guyon gitu kan, jangan-jangan Bapak guru bahasa Arab. Bukan Pak, nggak sengaja kepencet. Wah bingung juga akhirnya bahasanya ya. Ya, nah kebetulan bahasa Arab di sini kayaknya paling atas ya. Nah, jadi di sini tinggal ketik aja misalnya English gitu ya. Ini saya nulisnya Inggris, munculnya English. Nah, ternyata ada juga yang bahasa Sunda ya. Nah,
bahasa Sunda Indonesia. Ya, ini mungkin untuk guru bahasa Sunda. Oke, ya, jadi dibuat bahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Kita kembali ke beranda. Jadi nanti mungkin sekali lagi kalau beda bahasa untuk searching atau pencariannya nanti bisa disesuaikan dengan bahasa yang disetting oleh teman-teman semuanya. Oke, di sini teman-teman sebenarnya sudah bisa dilihat ya dari template yang ditampilkan, yang direkomendasikan di sini ada lembar kerja ya, tapi ini lembar kerja kosong. Kemudian bagaimana untuk mencari template lembar kerja? Nah, teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa klik di sini. Nah, tinggal cari saja lembar kerja. Teman-teman jangan terburu-buru langsung klik ya. Sebenarnya nggak masalah, langsung enter. Karena di sini disediakan yang spesifik. Misalnya Bapak Ibu adalah guru matematika. Wow, enak banget ini. Sudah ada template matematika. LKS matematika, kemudian sosial, ada, bahasa Inggris, ada, sains, ada, seni, dan sebagainya ada. Ya meskipun tidak semua mapel ada, tapi secara prinsip bisa juga digunakan untuk mapel lainnya. Hanya saja kalau kita sudah tertuju fokus di mapel yang kita tuju itu ada, pastinya lebih memudahkan. Oke, kita langsung klik lembar kerja di sini. Setelah dibuka, ternyata Bapak Ibu disuguhkan dengan berbagai macam lembar kerja. Ya, ini saya khususnya menyampaikan berkaitan dengan lembar kerja SD ya. Meskipun secara umum sama, bedanya mungkin kalau TK itu kan ada yang mewarnai, kemudian ada yang menulis halus, itu juga ada di sini ya. Jadi nanti bisa spesifikasikan. Jadi teman-teman semuanya, kunci dari Canva itu adalah kita pandai-pandai, menurut saya, pandai-pandai mencari kata kunci. Jangan saklek LKS, nggak ada sudah. LKS nggak keluar, lembar kerja. Lembar kerja belum maksimal, misalnya LKPD atau worksheet atau apa dengan bahasa yang kurang lebih sama. Ya, karena ternyata kalau kita turuti, hampir Canva itu menyediakan semua template. Apalagi kalau yang senang bermain sosmed ya, mungkin dari mulai reel, Instagram, kemudian story, kemudian apapun itu ya, saya nggak terlalu mengikuti ya, dan itu disediakan semuanya. Maka pinter-pinterlah mencari lembar kerja. Setelah lembar kerja ini terbuka, maka kemudian Bapak Ibu sudah punya bayangan di sini. Yang mau saya buat itu LKS yang bagaimana? Apakah membutuhkan kolom kotak-kotak yang berbentuk esai? Ataukah yang berbentuk apa, membuat cerita, nah itu harus disesuaikan. Atau banyak mewarnai, nah itu harus disesuaikan. Kenapa? Tentu tujuannya adalah untuk memudah kita modifikasi. Jadi kita tidak membuat LKS dari nol. Nah kalau begitu kan sama aja. Kita mudah tapi waktunya yang tersita. Maka kita cari di sini. Semakin kita scroll ke bawah, serasa tidak ada habisnya. Apa yang terjadi kalau Canva menyediakan begitu banyak pilihan? Akhirnya pusing memilih yang mana. Nah, nggak ada pilihan, bingung. Banyak pilihan, tambah bingung. Ya oke. Nah, begini teman-teman, bisa kita cek ya. Seperti ini. Nah, ini kan untuk anak-anak TK cocok ya. Misalnya membedakan warna, temukan perbedaan warna. Itu gampang banget. Tinggal klik, nanti ganti nama sekolahnya, dikasih logonya, selesai. Boleh dikasih nama kecil gurunya di bawah ya nanti. Nah, ini untuk IPA sudah tersedia seperti ini. Wah, ini keren-keren Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya templatenya, tapi gambarnya juga bisa diubah warnanya, kemudian juga bisa diperbesar, diperkecil. Mungkin kalau zaman belum ada Canva, ketika Bapak Ibu cari di Google, butuh gambar misalnya jerapah. Gambar jerapah muncul. Tapi ketika mau diletakkan ternyata ada tulisannya. Ya, misalnya tulisannya add image apa itu kan. Ya, ada watermarknya. Tapi di Canva
ribuan template kita tinggal ambil, ribuan elemen kita tinggal pakai. Yang penting sekali lagi, pandai-pandailah mencari kata kunci. Oke, Bapak Ibu semuanya di sini ya. Nah, di sini sudah disediakan. Kita mau buat yang mana? Nah, jadi sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh gambar banyak ya seperti ini, tinggal klik. Kalau ini cocoknya untuk materi ya. Nah, kita membuat materi pelajaran, ini sudah ada, tinggal ganti gambarnya. Oke, kita pilih salah satu saja untuk memulai membuat ya. Oh, saya juga bingung yang mana ini ya. Oke. Pilih salah satu yang itu adalah yang memudahkan, yang terbaik atau apapun lah. Nah. Sebentar teman-teman untuk memudahkan ya. Ini juga ada yang membutuhkan tabel biar tidak harus membuat tabel lama ya. Kita pilih yang ada tabelnya. Oke, kita misalnya nah ini saya juga terkena sindrom bingung ya. Oke. Nah, ini saya sudah contohkan yang sudah ada ya. Jadi kemarin saya memilih ini, ya, memilih ini. Kemudian setelah kita modifikasi, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita mulai, kita copy dulu di sini. Oh sorry, ini kita duplikat, ya. Nah. Oke, anggap saja kita memilih template kosong pun nggak masalah. Memilih template kosong pun nggak masalah. Nah, kemudian kita buat nama sekolah atau seperti ini. Nah, langsung saja, misalnya karena ini dibutuhkan untuk area nama sekolah dan sebagainya, maka kita geser. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau teman-teman yang hobi dengan warna tertentu, jangan bingung dulu ya mencari warna. Kita pilih dulu saja yang template-nya bagus. Kemudian setelah nemu satu template yang menurut Bapak Ibu cocok untuk membuat LKPD nanti, Bapak Ibu bisa klik sebelah kiri. Di sini ada gaya. Oke ya, nanti kita lihat bersama perubahannya. Oke, kita klik gaya. Jadi gaya ini nanti kaitannya dengan pengaturan warna dan font. Ini kerennya Canva. Sekali klik semuanya berubah. Ya. Misalnya ini keadaan aslinya. Kemudian kita ingin merubah seperti ini. Klik saja. Nanti warnanya akan menyesuaikan. Fontnya akan menyesuaikan. Oke, sebentar ini saya kecilin. Ini ya. Ini fontnya berubah. Oh, kurang puas. Klik lagi. Jadinya biru semua seperti itu. Terus sampai ke bawah ada beberapa pilihan, entah berapa jumlahnya, Canva memodifikasi font dan warnanya. Nah, kayak seperti ini. Nah, setelah kita sudah yakin dengan warnanya, tentu ini kaitannya dengan yang memiliki kesukaan warna tertentu ya. Tapi kalau warna apapun nggak masalah gitu kan. Yang penting jangan pink misalnya. Ya sudah, kita pakai saja warna yang sudah ada. Nah, ini kan yang backgroundnya gelap. Kita cari yang misalnya ini kembali ke sini ya. Oke, misalnya kita pakai ini. Ya. Dan ini dari Canva pun hanya menyediakan 2 font yang berbeda ya. Meskipun jenis hurufnya jenis font yang tegak semua ya. Jadi sekali lagi terkadang kita itu lupa tidak memikirkan bagaimana nanti LKS kita itu ketika sudah dicetak itu bisa terbaca dengan mudah.
apalagi dengan anak-anak kelas 1, 2, 3 ya, atau 1 dan 2. Kalau katakanlah di kelas 4, 5, 6 kita memberikan font Arial 12, tentu di kelas 1, 2 ya jangan 12. Bisa jadi 14. Kenapa? Karena tentu berkaitan dengan kemampuan anak membaca di kelas 1, 2 berbeda. Ya, apalagi tulisannya kecil. Tulisannya kecil, belum bisa baca, nggak dikerjain. Akhirnya cuma dicoret-coret, diisi nama, betul, kelas betul, habis itu dikumpulin. Ya, jadi itu juga dipertimbangkan berkaitan dengan memilihkan font. Jadi kalau di Word itu kan font yang istilahnya standar adalah Arial. Ya, kenapa? Karena fontnya tegas, mudah dibaca. Tapi ya boleh-boleh saja kalau kita menggunakan font-font yang misalnya bruscript, yang miring-miring, itu kan yang artistik, ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa itu gunakan di luar yang sifatnya substantif. Misalnya nama gurunya ingin nampang di bawah, boleh menggunakan font itu. Tapi kalau instruksi, biasakan menggunakan font yang jelas. Oke, langsung misalnya kita di sini, kita langsung buat elemen ya. Kita akan membuat seperti ini. Nah, di sini saya searching dengan kata bentuk. Mungkin dengan bahasa Inggris berbeda ya, apa? Shapes ya, atau apa. Nah, kita cari bentuk. Oke, bentuknya, kemudian kita pilih yang ini. Ini kita geser dulu. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk menggeser ini kita tinggal klik tulisannya. Kalau muncul kotaknya, kemudian langsung geret bawah. Tarik ke bawah. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Caranya ditarik saja. Cara narik gimana? Kalau pakai mouse ya kita tekan saja. Kita tekan mouse-nya. Loh, ini kok warnanya jadi sama? Nggak kelihatan. Oke, sekarang kita rubah warnanya. Nah, hebatnya Canva itu menyediakan gambar-gambar atau warna-warna yang terkait. Yang terkait gimana? Warna yang dikandung. Warna yang sudah disediakan dari template-template yang ada di sini. Sehingga memudahkan kita untuk mematchingkan warna. Oke, sekarang kita langsung ganti saja, misalnya warnanya background. Nah, ini saya juga kurang pandai ya, dalam meramu atau merakit warna itu perlu belajar gitu kan. Nah, ini bagaimana untuk membuat lekuan ini? Membuat lekuan ini kita balik saja. Di sini ada gambar panah bolak-balik. Artinya bisa dibalik, ditekan, kemudian digeser pelan-pelan. Nah, oke, ketika sudah pas, baru dilepas. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan, kita paskan. Nah, dengan cara menarik ini ya. Jadi di sini ada garis. Garis ini tujuannya untuk mengecilkan gambar. Memperbesar, menarik gambar ya. Kemudian kalau yang bulatan di pojok 4 ini adalah untuk mengecilkan atau memperbesarkan secara presisi. Jadi kita tarik misalnya ke bawah, dia akan mengecilkan secara presisi. Tapi kalau kita tarik keluar, dia akan memperbesarkan secara presisi. Nah, ini bedanya bulatan dengan kotak yang ada di sini. Ini untuk perbesar. Oke, katakanlah sudah. Kemudian bagaimana ini kok ada warna hijau dan warna biru? Kita buat dengan cara duplikat atau salin. Atau Ctrl D. Ya, kalau di Corel itu Ctrl D dan ini juga sama, Ctrl D. Artinya apa? Artinya copy atau duplikat. Ini sudah muncul ya, Ctrl D-nya. Kemudian kita rubah warnanya. Bagaimana cara merubah warnanya? Pastikan objek yang akan kita rubah warnanya sudah diklik. Artinya sudah muncul garis atau kotaknya ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik warna yang ada di sini. Setelah itu kita ganti. Mau warna apa ya? Misalnya merah marun. Nah, setelah itu kita letakkan di atasnya. Oke. Nah, sampai sini kita sudah bisa membuat namanya header atau kop-nya. Kalau dalam surat itu bagian utama. Oke, kop surat. Kemudian bagaimana kita mengetikkannya? Karena kita mau menggunakan font yang seirama, yang diminta atau yang dibawa oleh Canva, kita copy saja yang ada di sini.
My Favorite ini kita klik sampai muncul bulatan ini, kemudian diklik kanan, salin. Setelah salin, di sini kita klik kanan lagi, tempel. Nah, sekarang kita ganti dengan nama sekolah. Cara gantinya bagaimana? Tinggal klik saja, SD Budi Mulia 2. Ini kok kayaknya gelap ya. Bagaimana kalau sedikit dicerahkan? Misalnya kita cari warna yang ada di sini saja. Ini juga gelap. Oh, pakai putih saja, biar jelas. Misalnya kita sudah menuliskan nama sekolah, kemudian kita ingin memasukkan logo sekolah. Untuk memasukkan logo sekolah, kita bisa lihat ke sebelah kiri. Ya, ada unggahan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Upload gitu ya. Unggahan. Klik unggahan ini, ya. Klik unggahannya. Kemudian di sini ada unggah media. Ketika unggah media ini, teman-teman mau milih apa yang mau diunggah. Kalau logo berarti gambar. Bisa juga video. Bisa juga audio. Nah, sekarang kita fokus unggah gambar. Kita klik unggah media. Kemudian di sini misalnya kita cari logo ya. Logo SD misalnya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita open saja langsung. Open, kemudian tunggu beberapa saat. Lama tidaknya berkaitan dengan sinyal. Kalau memang sudah masuk, kita tinggal klik saja. Klik, nanti langsung masuk ke sini. Nah, sudah nggak harus ditarik ya. Bisa juga ditarik ini bisa. Tapi diklik juga nanti akan masuk ke sheet kita, ke form kita. Kemudian terlalu gede kita kecilkan. Pak An, Oke. Gimana? Kita sampai di sini, saya mau kasih tahu nih biar lebih mudah gitu. Boleh, nggak perlu upload logo lagi gitu sekalian ya. Jadi ini silakan. Bapak dan Ibu sering membuat materi-materi pembelajaran gitu ya, atau materi-materi yang berhubungan dengan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu bisa bikin logo sendiri, bisa menyimpan logonya. Jadi kan itu Pak An sudah upload logo tuh. Iya. Nah, boleh diklik di gambarnya. Iya ini. Itu kan ada titik 3. Oke. Diklik, nah pindahkan ke folder, buat folder, nanti otomatis folder Bapak, folder logo, nanti akan otomatis di sini, jadi nggak perlu upload lagi, gitu. Nah, jadi ya betul. Folder baru, betul. Nah, buat folder baru bisa ditulis kayak logo SD Bunda Mulia gitu kan. Nah, nanti semua kumpulan logo bisa Bapak dan Ibu simpan di folder tersebut. Jadi untuk kedepannya ketika lagi bikin materi atau poster atau apapun nanti bisa langsung cari. Nah, kan sekarang nyari folder ya. Nah, bisa dicari di folder di kumpulan daftar isinya. Coba ke kumpulan daftar isi. Sebelah kiri, Pak. Ke bawah. Ke bawah lagi itu ada lainnya. Nah, ada folder. Ini, klik. Diklik, nah cari tadi folder logonya. Nah, itu logo. Iya, ini masih dalam. Oke. Nah, gitu. Jadi logo-logonya bisa langsung dimasukin di situ ya? Iya. Nah, ini juga butuh waktu untuk menjelaskan tentang folder juga ya, Mbak Pipit ya. Nanti lain waktu ini. Betul. Silakan dilanjut. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu itu juga bisa dimanfaatkan folder ya. Seperti ini saya buat folder guru penggerak. Jadi semua tugas guru penggerak saya masukkan di sini. Ketika saya butuh, kita langsung masuk ke folder saja. Folder, kemudian guru penggerak, ketemu di situ. Nah, oke, mungkin ini kita bahas di lain waktu atau mungkin nanti saya buatkan tutorialnya. Oke, bisa juga teman-teman ketika sudah upload logo misalnya, tapi kok lupa di mana, di sini bisa dicari ya, cari unggahan misalnya logo. Nah, langsung muncul. Jadi memang sudah pernah saya upload tadi untuk mencontohkan. Jadi tinggal cari di sini kalau bingung, nggak usah scroll kelamaan, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini warnanya jadi pudar karena warnanya hampir sama dengan warna backgroundnya. Kita masuk ke elemen lagi, kemudian cari di sini lingkaran misalnya, karena kita butuh lingkaran untuk untuk meletakkan
logo. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian biar jelas pakai warna apa ya? Misalnya warna putih. Kita klik, kita ganti warna hitamnya dengan warna putih. Nah, kemudian kita letakkan, misalnya mau diletakkan sebelah kanan. Oh, ini kok ketutupan. Berarti logonya berada di atas. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, kemudian pindahkan ke satu lapisan atas atau bawa ke depan juga bisa. Nah, nanti kita sesuaikan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Kita mau membuat yang namanya pertemuan keberapa? Sama, misalnya kita langsung di sini. Ternyata pembelajaran yang kita buat ini adalah pertemuan ke-5. Tulis saja angka 5 di sini. 5. Di sini sudah muncul beberapa angka 5. Pilihan angka 5 yang banyak banget. Teman-teman kalau pengen lebih cepat mencari sesuatu, misalnya pengen yang desain, berarti pilih grafis ya. Karena kalau kita pencariannya semua, maka yang muncul foto jadi satu. Foto, grafis, video, audio. Maka kita pilih klik grafis, maka yang muncul adalah desain-desain yang bukan foto, yang bukan audio, maka kita lebih cepat mencarinya. Oke, misalnya sebut saja kita mau pilih yang ini. Kita tarik di sini. Oke. Oke, kita pertemuan ke-5. Kemudian bisa juga selanjutnya ini kita hapus ya. Karena nanti akan dipakai untuk LKS yang lainnya. Kemudian kita tulis di sini misalnya pendidikan agama Islam misalnya. Oh, sebentar. Pakai font yang ini yang kecil. Ingat, kalau kita mau meletakkan font ini ke paling atas, maka kita klik kanan, kemudian bawa ke depan. Lanjut, misalnya kita tulis di sini. Kemudian kita rapatkan, biar tidak terlalu mengganggu yang lain. Misalnya kita rubah warnanya di sini, rubah warnanya menjadi putih lagi, atau nanti silakan disesuaikan warna apa yang bisa masuk. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan seperti ini ya, nama, kelas, dan sebagainya. Kita ngambil dari mana fontnya? Kalau kita ingin font baru, nah kita contohkan font baru, misalnya kita ingin teks baru atau font baru. Sebenarnya biar konsepnya seperti tadi, kita gunakan saja font yang sudah ada, misalnya yang atas atau yang bawah. Tapi tidak apa, ini sebagai pembelajaran kita masukkan teks. Di sini ada teks, kemudian di sini kita mau menggunakan yang ukuran mana? Kalau ukuran judul yang paling atas, kalau isi mungkin yang ini, kalau subjudul ini. Karena nanti sifatnya perintah bisa menggunakan tambah subjudul. Klik, nah kita masukkan dengan font baru ya. Misalnya pasangkan ayat berikut ini dengan bunyinya misalnya ya. Bisa juga kita sesuaikan, kita hanya butuh satu baris untuk perintah, misalnya gini. Oke. Nah, ini untuk nama bagaimana? Kok belum ada? Kita copy saja dari sini atau dari sini misalnya. Kita copy, salin, kemudian tempel. Dan kita tuliskan di sini misalnya nama, _2. Seperti yang saya sampaikan, untuk sesuatu yang ditulis, baiknya diberi warna putih agar menulisnya lebih mudah. Nah, sekarang kita cari di sini. Misalnya yang dibutuhkan itu warna putih memanjang atau persegi panjang. Nah, muncul di sini persegi panjang. Mana yang kira-kira mau pakai? Misalnya yang tegas saja seperti ini. Nah,
Kita sesuaikan ukurannya. Jangan hitam, putih dong. Oke, kita rubah jadi putih. Nah, kita butuh satu lagi membuat kelas. Misalnya kita tinggal copy, kemudian geser di sini. Kelas. Oke. Nah, untuk memperkirakan nanti area cetaknya seberapa, kalau mau di print atau mau dicetak, kita lihat ini berapa fontnya. Fontnya 18. 18 itu kalau untuk ukuran besar banget, ya kita kecilkan. Misalnya 14. Ini untuk nama berapa? Namanya itu misalnya 16. Nah, ini untuk ukuran anak kelas 2 sudah lumayan besar font-font segini ya. Nah, pasangkan ayat berikut ini dengan bunyinya. Jadi untuk elemen yang mendasar, kalau menurut kami sudah ada ya, nama sekolah, kemudian logo, kemudian mata pelajaran, nama dan kelas, tinggal nanti temanya apa. Misalnya temanya di sini tulis lagi surat Al-Ma'un misalnya. Oke, jadi nanti saya kombinasikan ya antara yang live kita buat dengan yang hasil sudah jadi ya, biar cepat. Oke, karena tinggal beberapa menit lagi. Nah, kita langsung ke sini ya. Ini contoh yang sudah jadi, kemudian kita buatkan perintahnya, kemudian ini nama, kelasnya dan sebagainya. Nah, sampai di sini misalnya kita mau membuat catatan lain atau tulisan lain, ya selesai. Tambah lagi, misalnya kita bikin soal lagi. Nah, mungkin sebenarnya secara umum ya hanya seperti itu. Karena pada intinya Canva itu yang penting kita sudah mengenal dasar-dasarnya. Misalnya untuk font bagaimana, memperbesar bagaimana, mengecilkan bagaimana. Nah, kemudian bagaimana agar ini bisa rata seperti ini. Oke, jadi biar bisa rata seperti ini, Bapak Ibu pastikan begini ya. Karena kalau tidak rata nanti kelihatan banget. Oke, kita misalnya klik dulu. Kemudian pencet Shift ya. Kalau di keyboardnya Shift, 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 kemudian pencet yang nomor 2. Akan membentuk garis ke bawah otomatis. 3, 4. Nanti akan kelihatan kalau ini tidak lurus. Nah, bagaimana biar nanti nggak gampang hilang ini atau nggak geser-geser? Kita klik kanan di sini. Kemudian di sini ada gabung. Untuk apa gabung? Tujuannya ketika kita pindah salah satu, yang lain ikut pindah. Begitu juga ini, ya. Ini kan harusnya terpisah satu, tapi berkaitan dengan nanti rata kanan, rata kiri dan sebagainya ini mudah, maka kita gabungkan. Bagaimana kalau yang digabungkan ini ingin kita edit lagi? Kita klik kanan, kemudian pisahkan. Maka ketika klik pisahkan, ini sudah mandiri. Diklik sendiri-sendiri. Nah, jadi sebenarnya mungkin simpel ya Mbak Pipit, poinnya hanya seperti itu, berkaitan dengan nanti bagaimana teman-teman mengeksplorasi, pastinya itu teman-teman sendiri ya, yang mungkin kreasinya lebih bagus, kreasinya lebih baik, saya hanya memberikan contoh dasar-dasarnya saja, dasar-dasar desain Canva, mungkin seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, sebut saja ini sudah jadi ya, misalnya kita sudah jadi. Lalu bagaimana kalau Canva-nya, kalau LKS-nya ini sudah jadi, terus di tempat saya itu tidak bisa di-print karena berkaitan dengan harga. Jadi kalau harga satu print full color itu dengan cetak outdoor, jadi kebetulan saya juga cetak-mencetak ya, jadi membantu sekolah untuk cetak-mencetak, jadi sedikit banyak juga tahu ya. Jadi ketika mencetak itu untuk ukuran A3+, jadi A3 itu kan ukurannya
2 kali F4, 2 kali F4, tapi masih lebih besar. Nah, kemudian ketika dicetak 1 lembar itu harganya kurang lebih Rp1.000. Nah, ini kan kalau Rp1.000 kali berapa siswa, ini kan berat banget. Wah, itu baru satu pelajaran, satu tema tertentu. Nah, kalau misalnya ternyata sekian pelajaran, sekian tema, berapa uang yang harus diberikan? Tapi tidak mengapa Bapak Ibu, andai kata terkendala tidak dicetak pun tidak apa-apa. Kita nanti bisa jadikan itu sebagai portofolio kita. Lalu bagaimana itu diberikan kepada siswa? Kita berikan kepada siswa seperti kita sambungkan dengan aplikasi lain. Aplikasi lain itu namanya, salah satunya adalah Live Worksheet. Jadi Live Worksheet itu adalah aplikasi untuk membuat soal, Live Worksheet, gitu kan. Aplikasi untuk membuat soal, tetapi bahannya, desainnya itu kita buat sendiri. Kalau di Google Form kan sifatnya lebih banyak ke pilihan ganda dan isai ya. Tapi kalau di Live Worksheet itu bermacam-macam. Bisa dengan suara, bisa memasukkan musik, bisa memasukkan video, nanti sedikit kita share contohnya. Tapi tentu tidak membahas bagaimana teknisnya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, Live Worksheet itu. Ini saya desain dulu di di Word ya. Kemudian saya masukkan ke Live Worksheet. Kenapa Live Worksheet? Karena Live Worksheet itu lebih beragam pilihan jenis soalnya. Nah, dan nanti setelah selesai, ini langsung keluar nilainya. Jadi ada link yang kita kirim ke WA, kemudian anak-anak mengerjakan. Oke, kita contohkan misalnya Aan, kemudian ini kita klik. Nah, ini saya memberikan materi dengan suara, dengan audio. Kenapa dengan audio? Karena tidak semua anak yang hafal ayatnya bisa membaca tulisannya. Maka dengan audio itu lebih memudahkan. Jadi ini adalah perintah untuk menjodohkan ya, zaman dulu. Sekarang namanya apa? Memasangkan, mencocokkan. Oke, kita langsung cocokkan. Misalnya ini ayat 3. Misalnya ini asal aja ya contoh ya. Kemudian, oke. Kemudian yang ini tentang pertanyaan keluarga Nabi Muhammad, misalnya lahir di mana, kemudian nama pamannya siapa. Oke, ini kita asal saja. Nah, kemudian jadi di sini ada 3 model. Ya, ini sama sih sebenarnya, memasangkan ini juga memasangkan, dan ini benar salah. Oke, kita klik benar atau salah. Benar, misalnya benar, 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 kemudian ini salah. Oke, sebentar. Yo. Nah, kita bikin yang agak benar dikit ya. Terakhir ini ya, karena waktu kita juga tidak banyak. Nah, setelah selesai anak-anak tinggal finish di sini. Nah, kemudian namanya saja misalnya, kemudian kelas berapa, pelajarannya apa, PAI. Nah, kemudian kirimkan. Oke. Langsung keluar nilainya. 9 dari 10. Jadi ketika teman-teman itu sudah capek-capek mendesain di Canva, kemudian gunakan Live Worksheet, sudah tinggal dicek aja di email atau di aplikasinya. Nanti muncul, oh ini namanya ini nilainya sekian, ini namanya ini nilainya sekian. Nah, itu salah satu caranya ketika teman-teman tidak harus mengprint LKPD, tapi teman-teman bisa menghubungkan dengan Live Worksheet. Nah, nggak tahu ini Canva sudah belum dengan Live Worksheet, sepertinya belum ya Mbak Bibit ya. Nah, jadi demikian teman-teman secara garis besar membuat LKS atau LKPD. Kurang lebih sama dengan desain-desain yang lainnya, tinggal Bapak Ibu bisa maksimalkan dengan rajin-rajin membuat. Ini LKS yang setelah kita desain, kemudian kita print seperti ini hasilnya. Demikian Mbak Pipit kurang lebihnya ya, dengan waktu yang terbatas ini, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya.
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak An sudah membantu atau memandu Bapak dan Ibu guru sekalian untuk membuat LKPD ya atau LKS. Nah, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan nih Pak An yang sebelum kita tutup gitu ya. Ada pertanyaan tadi dari Bapak dan beberapa Bapak dan Ibu gitu, ingin dicontohkan bagaimana bisa menambahkan ayat Al-Qur'annya di LKPD Pak An nih. Oh iya, baik. Mungkin boleh dicontohkan kembali Pak, ditampilkan bagaimana cara menambahkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Oke, ini sudah saya share ya. Sudah kelihatan ya Mbak ya? Betul, ya. Oke, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang bentar tertutup. Nah, ini sudah saya siapkan. Jadi ketika teman-teman, mungkin kalau untuk teman-teman guru PA itu sebaiknya punya aplikasi ini ya. Jadi aplikasi mencari ayat secara otomatis. Kita tidak harus mencari searching ke internet. Dan ini sudah disiapkan 30 juz. Kita tinggal klik saja butuhnya ayat berapa, surat apa. Oke, misalnya kita mau meletakkan kata ini ya. Kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita copy saja seperti biasa ya. Kita copy seperti biasa. Kemudian klik kanan, copy. Setelah copy, kita langsung saja menuju ke kanvanya. Di mana area yang mau kita letakkan. Kita mau meletakkan di sini misalnya, klik kanan, tempel. Sudah masuk teman-teman semuanya. Dan fontnya tidak rusak. Biasanya kalau di Word itu kan kadang rusak. Hurufnya terbalik. Jadi ayat terakhir, kata terakhir jadi kata awal. Dan di sini juga banyak huruf Arab yang sudah disediakan. Teman-teman klik di sini, ketik Arabic. Kemudian scroll ke bawah. Oke, Arabic. Maka akan muncul, saya bisa mengatakan ratusan ya, ratusan huruf Arab yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, kalau mau ganti sama seperti kita mengganti font biasa. Lihat. Jadi ini kerennya, kita nggak harus install. Kalau di Word itu kan kita harus install dulu. Dan kita mencari fontnya aja belum tentu bisa itu kan. Tapi kalau ini kita sampai capek memilih mana yang bagus, tetap saja kadang nggak puas-puas gitu kan. Nah, jadi hanya copy dari Word atau dari kalau cari dari internet di copy, kemudian pastekan di LKPD. Mungkin demikian Pak Pipit. Jadi sederhana banget, tidak butuh teknik tertentu. Baik, terima kasih Pak An penjelasannya. Ternyata mudah sekali ya Pak An ya. Nanti Bapak Deni bisa tonton ulang video webinar kita, terus bisa langsung di bagian ini gitu lah untuk dipraktekkan. Mungkin ada pertanyaan lagi ya dari Ibu Ria Yunida. Bagaimana mengatur komposisi memilih font apabila banyak teks? Karena Ibu Ria mengajar bahasa Indonesia SMP, materinya berkaitan dengan teks, terus pernah mencoba membuat LKS dan memasukkan seluruh RKS, jadi hurufnya kecil-kecil. Nah, gimana nih Pak cara untuk mengatur komposisi? Iya, oke, baik, saya tampilkan lagi. Jadi berkaitan dengan komposisi, memang betul bahasa Indonesia tentunya biasanya membutuhkan font yang banyak ya. Sebenarnya font yang banyak itu tidak masalah ya, maksudnya tulisan yang banyak tidak masalah. Kalau kita kembali ke sini, kita bisa langsung lihat contohnya saja yang dari Canva ya. Misalnya yang teksnya banyak itu, bentar. Jadi yang penting, kalau menurut saya itu fontnya, macamnya itu jangan banyak-banyak. Oke, mungkin seperti ini. Nah, mungkin apa yang dimaksudkan oleh Bu Ria tadi kurang lebih seperti ini ya. Ini kan isinya teks yang banyak gitu kan. Bagaimana untuk membuat komposisinya? Nah, kalau komposisi secara apa? Secara ruang tadi, jangan lupa diberi juga ruang kosong ya. Jadi jangan semua umpel-umpelan. Yang kedua, ketika kita mau mencetak, pastikan kita tahu ukurannya berapa. Karena terkadang apa yang kita lihat di layar tidak seperti yang kita ekspektasikan ketika sudah dicetak. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tidak melihat ukuran yang sebenarnya. Di sini kelihatan kecil banget, tapi kalau ininya fontnya digedein, nah, maka akan tahu ternyata ini 17.
17 untuk ukuran body text itu terlalu besar. Karena standarnya paling tidak kalau untuk umum itu kan paling 12. Ya, 12. Jadi Bapak Ibu jangan lupa melihat teks yang sebenarnya. Ya. Melihat teks yang sebenarnya berapa, standar umumnya berapa. Jangan hanya melihat dari layar, karena sekali lagi itu nanti ternyata tidak sesuai ekspektasi. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ketika Bapak Ibu ngeprintnya dari PDF. Ketika ngeprint dari PDF, itu biasanya ada settingan di PDF-nya. Ada yang ketika ngeprint itu full, ada yang ketika ngeprint itu jadi mengecil. Nah, jadi itu juga perlu disesuaikan ketika kebutuhan ngeprintnya itu menggunakan PDF. Meskipun kalau Bapak Ibu itu ngeprint di tempat printing outdoor, mereka sudah paham. Masalahnya ketika ngeprint sendiri, loh kok ukurannya F4 kok jadi fontnya jadi kecil? Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika ngeprint. Maka kalau saya sarankan ketika Bapak Ibu ngeprint sendiri, lebih baik menggunakan penyimpanan dengan PNG ya. Penyimpanan dengan PNG. Kalau ukurannya hanya A4, insya Allah dengan satu ini nggak akan pecah. Amannya buat 1,5. 1,5 ini sudah lumayan besar. Ya, kita perhatikan untuk F4 itu sudah bagus. Tentu semakin besar ke sini, ya semakin bagus, tapi juga penyimpanannya semakin besar. Nah, jadi itu saja, Mbak Pipit, untuk tanya komposisi yang berhubungan dengan font itu ya tentu sesuaikan, jangan terlalu banyak jenis font, kemudian berikan juga ruang kosong sehingga anak-anak itu tidak terlalu mumet dulu melihat soalnya, saya sudah pusing gitu kan, apalagi ngerjainnya. Demikian, Bu Pipit. Baik, terima kasih. Wah, saya lihat nih di kolom komentar udah langsung banyak pertanyaan gitu ya. Mungkin beberapa nanti saya akan jawab secara tertulis. Tapi ada satu pertanyaan yang bagus sekali nih dari udah ada di atas. Tapi saya ingat pertanyaannya gimana cara memberi nilai di Canva. Nah, mungkin saya akan bantu jawab. Untuk saat ini kebetulan belum bisa untuk memberi nilai, tapi Bapak dan Ibu bisa memberi komentar. Nah, Pak Aan boleh nggak tuh ada boleh nggak? Ini ya? Ya, ke kolom komentar. Betul, boleh diklik komentarnya. Betul. Oke, sudah ya Bu ya? Kayaknya belum, ya boleh diklik. Tambahkan komentar, terus itu di pojok kanan ada kayak setengah bulat gitu ini. kan. Nah, tambahkan stiker, oh ya contoh. Stiker ya, boleh diklik. Bahkan Bapak dan Ibu nggak perlu ngetik, jadi bisa langsung aja pakai stiker. Oh, gitu. Oh iya. Misalnya kasih stiker. Kayak kita praktekin ya Pak Pipit ya. Ke bawah, di bawah ada banyak banget. Boleh diklik komentar. Terus tambah lagi. Bagus nak. Ada stiker yang tulisannya awesome nih Pak. Boleh ke bawah nggak? Ke bawah lagi. Awesome. Ada yang good job gitu kan. Ada banyak, ada banyak pilihan. Nah betul. Oke. Baik. Ya. Gitu, jadi tergantung. Nah, mungkin untuk saat ini yang bisa Bapak dan Ibu lakukan kalau mau menilai gitu ya, nah bisa menggunakan stiker dulu dan bisa langsung tulis di bagian komentar gitu. Tentunya terima kasih sekali masukan Bapak dan Ibu dari Canva sendiri. Kami ingin terus mengembangkan Canva untuk pendidikan supaya bisa secara optimal Bapak dan Ibu gunakan untuk belajar mengajar di kelas gitu ya. Nah, terima kasih sekali nih. Mungkin yang sudah ditunggu-tunggu, jadi ada 2 informasi yang mau saya bagikan. Yang pertama tentunya adalah informasi untuk absensi sertifikat. Baik, semoga sudah muncul ya di layar. Nah, seperti biasa nih Bapak dan Ibu, ini adalah link untuk sertifikat ya. bit.ly/sertifikat webinar Canva, atau juga bisa scan di barcode Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk absensinya. Ketika Bapak dan Ibu mengisi sertifikat, Bapak dan Ibu akan langsung dapat sertifikatnya. Jadi tidak perlu menunggu dalam hitungan 1 menit ya, kurang lebih gitu ya. Nanti sertifikatnya akan langsung muncul di email Bapak dan Ibu. Nah, catatan dari saya ada 2 nih Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah nama. Jika Bapak dan Ibu menggunakan nama dengan gelar, mohon pastikan gelar yang Bapak Ibu tulis sesuai dengan KBBI ya Bapak dan Ibu ya.
Jadi nama dan gelar sesuai dengan KBBI di formulir saya sudah sediakan contoh dengan nama saya dan gelar saya. Kemudian yang kedua adalah alamat email. Nah, saya lihat di webinar sebelumnya ada yang mengisi dengan alamat email yang salah, sehingga sertifikatnya tidak bisa terkirim, gagal terkirim. Jadi pastikan alamat email yang Bapak dan Ibu isi adalah alamat email yang benar gitu ya. Jadi kalau di alamat email kadang ada yang nggak sengaja ngasih spasi. Alamat emailnya contohnya Indrawati spasi @canva. Nah, itu pasti tidak akan terkirim gitu sebagai alamat email. Begitu ya. Itu informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua Bapak dan Ibu, seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa kita ada satu souvenir Canva untuk tahun ini dan saya akan bagikan ke satu LKPD yang beruntung. Nanti mungkin Pak Aan juga bisa bantu pilih ya, kira-kira LKPD mana yang akan kita yang beruntung dari kegiatan webinar sore hari ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung membuat LKPD ya, bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu sekalian, kirim di kolom komentar video ini. Jadi biar semuanya langsung terfokus gitu di video ini. Jadi silakan kirim link tautan lihat di LKPD Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar di video ini sampai hari Minggu pukul 5 sore, 5 WIB ya. Jadi nanti saya akan umumkan di hari Senin, Pak Aan akan membantu untuk memilih LKPD yang beruntung untuk mendapatkan souvenir Canva. Begitu ya Bapak dan Ibu, kegiatan kita sore hari ini, kita sudah di penghujung waktu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya akan serahkan ke Pak Aan untuk pesan-pesan terakhir nih, Pak Aan, silakan. Iya, pesan terakhir di forum ini. Terima kasih Mbak Bibit sekali lagi, teman-teman sahabat guru Indonesia, dimanapun teman-teman berada, terima kasih atas semangatnya, terima kasih kita sudah sharing, sudah berbagi. Semoga dengan kita berlatih semakin mahir, semakin mendapatkan hasil yang maksimal, itu menambah semangat tersendiri bagi anak-anak kita yang khususnya online. Sehingga ketika anak-anak semangat, Bapak Ibu juga ikut bangga dan ikut senang. Tetap semangat Bapak Ibu guru Indonesia. Terima kasih Mbak Bibit. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu sekalian. Kami pamit, tetap semangat, selamat merayakan Hari Raya Natal bagi yang merayakan dan sampai jumpa di tahun depan. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Bibit.